Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, masih semangat tema pelajaran hari ini. Dan gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga masih sehat selalu dan masih semangat ya, walaupun dan sudah selesai mengerjakan PHP semua. Tinggal nunggu rapat ya. Yang belum mengumpulkan tugas, merasa belum pernah mengumpulkan tugas humas ataupun satgas, silakan dikumpulkan. Saya tunggu hari Selasa. Oke, hari ini kita ketemu di pelajaran humas. Materi apa aja? Materi ini yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi. Yang kedua, teknik komunikasi. Yang ketiga, 7C untuk komunikasi. Keempat, indikator komunikasi efektif. Kelima, hambatan komunikasi. Dan yang terakhir adalah teknik penyusunan humas. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, agar siswa tahu mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi. Yang kedua, teknik komunikasi yang benar, mengetahui 7C ada 7 faktor communication, mengetahui indikator komunikasi efektif, mengetahui hambatan komunikasi, dan yang terakhir, dapat menyusun pesan humas. Materi pertama adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi. Yang pertama, kontak mata. Kontak mata digunakan untuk menciptakan kesan yang baik terhadap lawan bicara. Ketika kita berbicara, kita harus menatap lawan pembicara kita. Karena apa? Karena ketika kita mengalihkan mata, itu tanda kita tidak tertarik dengan komunikasi tersebut, tidak tertarik dengan topik yang sedang dibicarakan. Alangkah lebih baik jika kita menatap mata dengan mata. Jadi tidak excited atau kita sangat menyukai komunikasi itu. Walaupun ketika kita tidak menyukai komunikasi itu, usahakan untuk menatap matanya, karena kita harus menghargai seseorang. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah mencerminkan individual. Ekspresi wajah ini tergantung pada komunikasi juga. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, kita harus memberikan ekspresi, jangan datar. Kalian bayangkan ketika kalian berbicara dengan teman saja, dia tidak punya ekspresi atau dia memang sedang ada masalah, jadi tidak connect ketika dijak komunikasi, tidak nyambung kan, tidak enak kan. Nah, seperti itu juga dengan komunikasi humas. Jadi ketika kita berbicara, kontak mata, ekspresi wajah itu juga harus diperlihatkan. Dimana kita belajar ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu bisa kalian lihat ketika kalian berbicara, lihatlah, tataplah di kaca. Ketika kalian bicara, kalau kaca kalian akan tahu ekspresi wajah kalian seperti apa ketika kalian berbicara. Yang ketiga ya postur tubuh. Example ya, postur tubuh itu adalah gerak tubuh. Gerak tubuh bukan berarti gerak semua ya, dari atas sampai bawah, loncat atau enggak. Jadi gestur tubuh itu bisa juga dengan gerakan tangan. Hanya gerakan tangan maju kayak menjelaskan, itu salah satu adalah gestur tubuh. Yang kedua, kalau kalian berbicara di tempat umum, kalian bisa maju ke depan atau mundur atau ke samping, itu adalah salah satu gestur tubuh. Teknik komunikasi semi formal. Yang pertama, komunikasi informatif. Suatu pesan yang disampaikan kepada seseorang atau beberapa orang tentang hal-hal baru yang diketahui. Yang kedua, komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau penilaian komunikasi. Kalau ini persuasif ini biasanya digunakan untuk membuat seseorang berubah pikiran. Itu juga bisa. Contohnya kalau kalian mau membeli handphone itu kan ada sales, ada penjualnya akan bilang, ini mbak lebih bagus ya, harganya lebih murah karena ini barangnya kayak gini. Akhirnya kan berubah pikiran. Nah, itu berarti dia melakukan komunikasi persuasif, yaitu membuat kalian mengubah sikap, pendapat, dan penilaian komunikasi kalian. Yang ketiga adalah komunikasi bersifat perintah. Komunikasi yang berupa perintah, ancaman, sanksi, atau komunikasi melakukan secara terpaksa. Komunikasi ini kalau bahasanya mau nggak mau kalian harus melakukan. Kalau di dunia kerja,
kalian melakukan, biasanya bos minta, mbak saya buatkan dokumen ini, padahal kalian sedang sibuk. Nah, itu terpaksa. Tapi kalau kalian nggak mau mengerjakan, rencananya apa? Surat peringatan, ataupun bisa juga dikeluarkan. Itu kan karena keterpaksaan. Itu adalah komunikasi bersifat perintah. Hubungan manusia. Hubungan komunikasi biasanya digunakan untuk menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi seperti salah satu pengertian dan mengembangkan tabiat manusia. Hubungan manusia ini dikembangkan memang berstandar untuk kemanusiaan. Jadi biasanya menumbuhkan hubungan antara manusia, bukan berarti kita komunikasi dengan hewan ya, tapi memang komunikasi dengan manusia yang menumbuhkan dari hati. Ketika kita ada feel atau kita merasa sesuatu dari hati, itu berarti komunikasi hubungan manusia. Dan materi selanjutnya teknik komunikasi lain. Ada juga selain dari 3 teknik komunikasi informal tadi, ada teknik lain, yaitu yang pertama berbicara. Alat komunikasi terbaik yang dimiliki manusia karena berbicara memiliki tingkat efisien dan efektif yang paling tinggi. 99% seseorang berkomunikasi dengan berbicara. Lebih efektif yang pertama ketika kita bertatap muka. Nah, seperti ini saya berkomunikasi dengan bicara, tapi hanya satu arah karena tidak ada respon dari kalian. Nah, ini komunikasi berbicara. Kalian berbicara dengan teman, itu pun juga komunikasi berbicara. Jadi komunikasi berbicara ini sering digunakan di setiap orang karena lebih efektif dan efisien ya. Dia tidak menggunakan peralatan atau alat itu. Jadi kita juga bisa mendapatkan feedback secara langsung. Cara berbicara yang efektif, yang pertama pilih topik yang memang ketika kalian mau berbicara itu adalah topik yang menarik. Ketika memang ada kita ada kumpulan atau kita memang ada kegiatan, pilih topik yang menarik. Yang kedua, gerakkan tubuh, yaitu gestur tubuh tadi seperti tangan ataupun kayak tadi. Jadi kalau memang ada tempat, kalau kita duduk kita bisa menggunakan gestur tangan paling penting. Yang kedua, menyesuaikan situasi, menghargai dan menghormati lawan bicara. Jadi kita bicara, kita sudah selesai, ternyata ada teman yang berbicara lagi. Jangan dipotong pembicaraannya, kita tunggu sampai selesai baru kita berbicara. Itu adalah sopan santun ketika berbicara. Ingat, ketika seseorang berbicara, jangan kalian langsung potong pembicaraan orang itu, atau teman ataupun keluarga ataupun semua orang yang sedang ada di lingkungan kalian. Jangan lakukan itu karena itu adalah suatu kebiasaan namanya. Hormati, hargai teman pembicaraan Anda. Feedback ini berikanlah imbal balik atau respon yang lawan kalian bicara. Ketika kalian sudah bicara, berikan sautan lagi. Yang kedua, membaca. Cara untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas diri kita. Kenapa kok seseorang itu ada yang pintar sekali berbicara? Ketika dia dikelompokkan dengan banyak orang, itu pintar sekali berbicara dan banyak sekali topik yang dia bisa dapatkan. Kenapa? Karena dia salah satunya bisa dapat referensi dari membaca. Membaca itu ada sesuatu, bukan berarti harus semua membaca dari buku ya, bukan. Jadi membaca itu bisa banyak dari banyak hal, sementara dari koran, media sosial itu juga bisa. Kalian bisa membaca dengan informasi terkini dari Twitter, Instagram, Facebook ataupun lain-lain yang memang itu penting. Jadi kalau di sosial media jangan lihat hanya status dari artis atau teman-teman ya, tapi cobalah untuk mengetahui informasi lingkungan yang kalian ada di situ. Nah, itu akan menambah wawasan kalian dalam berkomunikasi di lingkungan. Cara membaca yang efektif, nah salah satunya adalah ini, cara membaca yang efektif. Bahan bacaan tidak ditunjuk dengan jari. Jadi bukan anak TK lagi yang kita harus baca, harus kita tunjuk dengan jari. Kepala tidak ikut bergerak, tidak mengeluarkan suara berarti tidak bergumam juga, tidak membuka mulut ataupun bergumam dalam hati.
Yang benar itu baca dari hati dan masuk ke otak, tidak terus-menerus mengulangi isi pembicaraan atau pembacaan. Jadi ketika kita sudah membaca satu, kita baca terus saja dulu. Ketika kita belum paham, kita baca terus, jangan kita baca satu dulu, kita baca dulu semuanya. Jadi ketika ada satu bab, oke, kita baca satu bab dulu semuanya. Satu bab sudah selesai, ketika kalian tidak tahu apa tadi, kita baru balik lagi. Oke, yang tidak paham tadi ini, oh ternyata ini maksudnya ini, karena tadi sudah dijelaskan di halaman berikutnya. Jadi ingat, ketika kalian membaca, tidak menunjuk jari, tidak mengikuti, tidak bergerak kepalanya, tidak mengeluarkan suara atau bergumam, dan tidak membaca ulang bacaan yang sama. Teknik yang ketiga adalah mendengar. Mendengar ini menjadi lawan mendengar yang baik, menjadi lawan bicara yang baik membutuhkan usaha dan latihan yang teratur. Menjadi pembicara baik tidak berarti menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik bukan berarti menjadi pembicara yang baik. Kedua ini tidak bersangkut paut ya. Jadi ketika kalian menjadi pembicara yang baik, usahakan menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu berarti kalian harus mendengarkan, tidak memotong pembicaraan. Sekali lagi, usahakan dengarkan apa topik yang dia bicarakan. Kalau kalian memang tidak tahu, ya sudah, diam. Kalau kalian tahu, feedback setelah dia berbicara. Nah, itu akan lebih jauh lebih baik. Dan yang terakhir, teknik komunikasi menulis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis adalah subjek dan tujuan harus jelas, informasi harus berhubungan dan tujuan, gagasan harus disampaikan dengan logis berarti masuk akal ya, bahasa yang digunakan harus efektif. Menulis itu adalah salah satu komunikasi efektif yang sering kali kita pakai selain dari berbicara. Yang pertama apa? Menulis surat, itu juga bisa. Koran itu adalah salah satu ruas komunikasi, teknik komunikasi yang lain atau alat komunikasi yang lain, yaitu dengan cara menulis. Yang kedua adalah artikel-artikel yang kalian baca di IG, itu juga adalah salah satu dari teknik komunikasi menulis. Next, kita ke 7C untuk komunikasi efektif. 7C itu apa sih? 7C itu adalah seven factor communication. Jadi dia adalah 7 faktor komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah jelas berarti pesan memiliki tujuan yang jelas. Jadi tujuannya itu jelas, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi lurus. Kalau kalian tujuannya memang untuk merubah pikiran seseorang, tujuan sales itu merubah pemikiran untuk beli HP yang kalian inginkan, jadi itu aja tujuannya. Jangan kemana-mana tanya pacar lah, tanya apa, tidak ya. Jadi khusus pesannya jelas. Yang kedua adalah ringkas, penyampaian secara singkat dan jelas tanpa berbelit-belit. Komunikasi konkret, informasi diberikan konkret dan fokus pada poin yang diinginkan. Poin ini kembali ke poin nomor 1, yaitu jelas tujuannya. Dan yang terakhir adalah benar. Jadi informasi yang diberikan ini adalah benar dan bebas dari kesalahan tata bahasa. Yang ketiga adalah masuk akal atau coherent, komunikasi yang logis atau masuk akal. Yang keenam, komplit atau lengkap, informasi harus lengkap, jadi komunikasi dengan tepat disampaikan. Ketika kita memberikan komunikasi hanya setengah, di sana lo ada kejadian, oke, berhenti. Apa yang harus dipahami oleh komunikan? Kejadian apa di sana itu? Kan setengah-setengah. Beda kalau kalimat di sana ada kejadian kecelakaan mobil terbalik dan menewaskan 2 orang ya. Orang akan tahu, oh ternyata di sana kecelakaan 2 orang. Dan yang terakhir adalah sopan. Komunikasi dilakukan dengan sopan, ramah, terbuka, tanpa sesuatu yang terselubung. Jadi kita berbicara dengan keterbukaan dan tidak memaksa.
Ketika kita berkomunikasi persuasif pun kita berbicara dengan sopan, dengan halus, yang mereka tidak merasa tertekan. Indikator komunikasi efektif. Yang pertama, pemahaman. Komunikasi harus paham dan menguasai topik atau pesan yang disampaikan. Yang kedua, kesenangan. Ketika komunikator berhasil menyampaikan informasi sesuai, suasana komunikasi akan lebih nyaman dan asik. Dan yang ketiga adalah pengaruh pada sikap. Ketika komunikasi menerima dengan baik pesan yang diberikan akan berpengaruh terhadap kehidupan atau komunikasi selanjutnya. Dan yang terakhir adalah hubungan semakin baik. Komunikasi efektif meningkatkan hubungan baik dari dua belah pihak. Ketika indikator komunikasi ini semua terjalan dengan baik, semuanya akan menghasilkan komunikasi yang efektif. Yang pertama, pemahaman. Ketika kalian paham dengan topik yang kalian bicarakan, lalu lawan pembicara kalian juga paham apa yang kalian sampaikan, situasinya akan semakin tenang. Karena apa? Karena komunikasi kalian dua arah. Oke, kalian paham tentang fashion, kalian berbicara tentang fashion, tentang lawan bicara kalian paham dengan fashion, berarti kalian suasana pembicara itu akan senang dan mempengaruhi hidup. Kenapa kok mempengaruhi hidup? Jadi gini, komunikasi, contohnya gini, komunikasi tentang fashion. Oh ya, ternyata fashion tentang lengan panjang itu akan lebih nyaman. Karena apa? Yang pertama, yaitu lebih nyaman menutupi sebagian, jadi belang tidak belang kan, jadi kulitnya tidak belang. Ada yang berpikir seperti itu, oh ternyata gitu ya, jadi gue nanti pakai gitu. Nah, itu berpengaruh kan, salah satunya kayak gitu. Dan ketika nanti kita bertemu lagi, komunikasi akan nyaman. Oh ternyata enak lo ngomong sama anak ini, ternyata memang enak lo ngomong sama guru ini, ternyata enak lo ngomong sama siapa. Itu kan lebih oke, kita ngomong lebih panjang dan kita juga bisa mendapatkan teman yang lebih banyak ketika kita melakukan komunikasi efektif. Hambatan dalam komunikasi. Yang pertama adalah proses komunikasi. Hambatan dalam proses komunikasi ini banyak ya. Yang pertama dari kalian tidak memahami topik juga bisa. Yang kedua, gestur tubuh juga bisa. Jadi banyak banget kalau untuk hambatan proses komunikasi. Jadi proses ini ketika kita berbicara bisa juga intonasi kita, bisa juga gestur, bisa juga ekspresif. Jadi komunikasi ini yang membuat seseorang tidak paham dengan tujuan pembicaraan kita. Hambatan fisik, hambatan simatik, dan hambatan psikologis. Cara mengatasi hambatan-hambatan komunikasi. Ada 5 cara mengatasi hambatan-hambatan komunikasi tersebut. Memelihara iklim komunikasi terbuka. Bertekad memegang teguh etika berkomunikasi. Memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Menggunakan teknologi secara bijaksana dan tanggung jawab. Menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan bertanggung jawab. Komunikasi efektif itu ketika kalian tidak menyinggung perasaan orang lain, itu akan jauh lebih baik. Ketika kita merasa komunikasi itu memang tidak efektif, memang kita merasa efektif, ternyata orang lain tidak efektif. Jangan pandang itu dari sisi kalian, pandanglah dari seseorang yang kalian ajak bicara. Oh ternyata memang salah caraku seperti ini, berubahlah. Jangan keras kepala dengan komunikasi kalian, tapi berubahlah sedikit demi sedikit. Nah, untuk memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Budaya di Indonesia itu banyak sekali, tidak hanya satu. Dan setiap budaya itu memiliki karakter yang masing-masing. Kalian harus bisa memahami itu. Contohnya kayak gini, kalau kita orang Jawa itu biasanya kalau kita dibentak atau nada suaranya keras sedikit, tinggi sedikit, itu biasanya kita merasa kok orang ini marah ya, kita merasa marah. Padahal
Padahal kalau orang berbicara keras, contohnya itu adalah orang Manado. Orang Manado itu kadang-kadang kalau berbicara itu memang suaranya tinggi. Nah, kalau dia berbicara di Jawa, dia akan dilihat orang itu marah-marah terus. Padahal kalau kalian pergi ke Manado itu akan menjadi suatu kebiasaan. Bukan marah-marah, tapi memang nada mereka yang berbeda. Lah itulah komunikasi, kesulitan komunikasi antar budaya. Kalian harus paham lawan bicara kalian ini ke orang mana, jadi kalian bisa tahu, oh memang orangnya seperti ini. Bukan berarti orang yang berbicara nada tinggi itu marah-marah, karena memang ada beberapa budaya yang tidak sama. Memang banyak sekali kebiasaan ataupun itu tidak sama dengan budaya-budaya yang sedang kalian dalam saat ini gitu. Oke, thank you. Ternyata pelajaran hari ini sudah selesai. Kalau ada yang belum paham tentang pelajaran hari ini, silakan ditanyakan saya langsung, WA saya. Jangan lupa untuk komen kelas, nomor absen, dan nama ya. Nama, nomor absen, dan kelas. Karena saya juga butuh nilai efektif karena kita masih daring. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu.